Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana kabarnya walaupun diguyur hujan? Moga-moga tidak ada yang kebanjiran. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada hujan. Jangan selalu kita pikir, wah ini buruk. Karena hujan itu bisa juga merupakan suatu berkat. Oke, tapi ini kebetulan lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Ini baik yang hadir di sini maupun yang di rumah, ini tambah dingin nih. Ya kan? Tambah dingin ini nggak tahu bakalan mendengarkan atau bakalan memimpikan firman Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan baca ayat 19 dan 20. Efesus pasal 2, ayat 19 dan 20. Kalau sudah dapat, ini saya masih belum biasa ngelihat yang di sini terus mesti ngelihat yang di sana karena kita pisahkan yang asrama, satu asrama semuanya di satu tempat ya. Kemudian jemaat supaya lebih renggang sendiri di auditorium supaya terpisah karena protokol kesehatan. Oke. Pasal 2 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ada balasan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang sungguh mencari Engkau. Bahwa Engkau ingin memberikan upah kepada mereka yang beriman kepadamu, yang mengasihi kebenaran. Oleh sebab itu, kami datang dan kami menghadiri kebaktian, kami mengikuti secara live, karena kami ingin belajar Tuhan, dan kami ingin menyerap lebih banyak kebenaran itu. Mohon supaya Engkau yang melihat hati kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin, supaya kami bisa mengerti, dan lalu mengaplikasikan kebenaran yang akan kami pelajari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi, sudah beberapa bulan November saya berbicara mengenai imam dan fungsinya. Bagaimana imam itu adalah suatu simbol dari sang juru selamat yang akan datang. Dan apa yang dilakukan oleh juru selamat, maka disimbolkan juga lewat si imam itu. Jadi juru selamat nanti menjadi perantara antara Allah dan manusia, demikian juga imam. Lalu kemudian bulan Desember saya berbicara tentang nabi dan juga fungsinya. Bahwa Tuhan berbicara kepada manusia lewat mouthpiece, ya, lewat juru bicaranya yaitu nabi. Dan nabi ini penting sekali karena Tuhan berbicara kepada manusia lalu kemudian diinspirasikan dalam bentuk yang tertulis dan dituliskan oleh nabi. Sehingga tulisan para nabi tersimpan bagi kita sampai hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang rasul. Jadi imam, nabi, sekarang rasul. Ya. Nah, kita akan lihat juga fungsinya. Nah, ada banyak sekali kesalahpahaman yang berseliweran di luar sana. Sehingga banyak orang yang mengklaim dirinya adalah rasul. Mengklaim diri rasul, wah bayangkan. Ya, luar biasa sekali. Lalu ada yang membuka gereja rasuli. Ya. Ada yang buka sekolah rasul. Jadi Anda lulus jadi rasul. Ada yang mengklaim memiliki karunia rasuli. Ada yang bikin pengakuan iman rasuli.
dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Jadi karena begitu terhormatnya, begitu tingginya posisi jabatan rasul, maka banyak orang mau memakai nama dari jabatan ini untuk meningkatkan dirinya, untuk membuat orang lebih menghargai dia, untuk membuat dirinya lebih terkenal dan lain sebagainya, untuk memiliki otoritas yang menempel pada nama jabatan rasul. Tetapi kita perlu belajar dari Alkitab, sebenarnya apa yang Tuhan tulis, sebenarnya apa itu rasul, apa fungsinya, dan bagaimana kita mengaplikasikannya pada zaman modern ini. Oke, pertama kita akan lihat dulu fungsinya. Jadi fungsi rasul yang paling pertama adalah menjadi saksi, ya, sebagai saksi. Saksi apa? Jadi Tuhan ini sudah merencanakan segala sesuatu. Itu sudah matang-matang dari jauh hari. Lalu kemudian Tuhan sudah melihat jauh ke depan dan melihat bahwa akan ada keperluan adanya saksi-saksi yang terpercaya, yang bersama-sama dengan Yesus, yang menyaksikan kehidupan Yesus, yang melihat hidupnya Tuhan Yesus. Dan kemudian bersaksi bagaimana Yesus benar-benar hidup tanpa dosa. Tidak ada satu dusta pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan ingin ada saksi-saksi yang menyaksikan bagaimana Yesus mati. Jadi hidupnya Yesus, kemudian matinya Yesus. Dan apa yang Yesus perbuat? Menyaksikan semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saksi-saksi ini dapat membuat suatu kesaksian bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Bukan hanya sekedar guru, bukan hanya nabi, tetapi benar-benar memiliki kuasa yang berasal dari Allah. Dan bahkan adalah Allah sendiri. Karena Yesus menerima hormat, Yesus menerima pujian dan menerima penyembahan. Dan mereka saksikan sendiri bagaimana Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Nah, para rasul sudah ikut Tuhan Yesus, menyaksikan segala sesuatu. Dan mereka menjadi saksi mata. Dan kalau di dalam pengadilan, ini merupakan bukti kunci. Kalau ingin membuktikan suatu kasus, kita ingin mengetahui suatu kebenaran, maka di dalam pengadilan ada barang bukti. Harus ada barang bukti. Nah, salah satu barang bukti yang paling kuat adalah saksi mata. Nah, Tuhan Yesus di sini bukan menunjuk hanya satu, bukan hanya 2 atau 3 saksi mata, tetapi 12 orang saksi mata yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Ini kuncinya. Kalau saksi tidak bisa dipercaya, ya untuk apa? Kesaksiannya akan mudah diruntuhkan oleh pengacara. Tetapi Tuhan menunjuk 12 orang ini. Dan 12 orang ini bukanlah orang yang mencari ketenaran, ya. Mereka bukan mencari perhatian. Zaman dulu nggak ada TikTok, ya, yang posting video lalu kemudian jadi viral, lalu kemudian mengumpulkan follower, ya, mau dapat like lah di Facebook dan lain sebagainya. Tidak, zaman dulu tidak ada seperti itu. Mereka bukan melakukannya demi mendapatkan ketenaran, mereka bukan melakukannya untuk mendapatkan jabatan, karena tidak ada satupun dari murid-murid yang ditunjuk menjadi gubernur, diangkat menjadi pejabat atau apa, tidak ada. Mereka juga bukan mengejar kekayaan. Mereka tidak dibayar. Malahan sebaliknya, mereka dianiaya. Barang mereka dirampas, harta kekayaan mereka disita. Jadi bukannya mereka mendapatkan keuntungan dari kesaksian mereka, tetapi malah mereka dirugikan. Mereka diancam, mereka mau dibunuh dengan cara yang kejam. Tetapi mereka bersikeras dengan kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus telah mati lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri, sebelum Yesus mati, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bayangkan, seseorang yang sudah menubuatkan kematiannya sendiri, lalu kemudian menubuatkan bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali, dan itu terjadi, digenapi persis seperti perkataan itu. Dan ini adalah kesaksian mereka. Dan mereka telah melihat sesudah kebangkitan,
Yesus masih hidup, menampakkan diri dan bersama-sama dengan mereka selama 40 hari lamanya. Lalu kemudian akhirnya naik ke surga dengan cara terangkat sampai ke awan-awan. Mereka adalah saksi mata dari semuanya itu. Dari awal sampai Tuhan Yesus naik ke surga, mereka adalah saksinya. Dan karena Tuhan Yesus menunjuk 12 saksi ini, maka hari ini kita bisa membaca tentang kesaksian mereka. Dan kita bisa tahu tentang Yesus Sang Juru Selamat dan kehidupannya dan kematiannya dan pekerjaannya. Sehingga barang siapa yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya yang menggantikan dia mati, maka dia bisa diselamatkan. Itulah fungsi yang begitu penting dari Rasul. Dengan adanya mereka, maka kesaksian tentang Yesus tidak hanya terbatas pada waktu Yesus hidup saja, tetapi akan diteruskan sampai ke generasi selanjutnya, karena ada saksinya. Dan kita bisa yakin penuh. Lalu kemudian yang kedua, fungsi dari Rasul adalah sebagai penulis Alkitab. Mereka menuliskan Alkitab. Nah sekali lagi Tuhan sudah melihat jauh ke depan, ya kan? Jadi sebelumnya Tuhan sudah rancang dulu apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Nah Tuhan sudah melihat bahwa di masa depan itu orang membutuhkan firman Tuhan. Kalau di Matius pasal 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi bukan hanya perlu makanan, tetapi manusia butuh firman Tuhan. Ini yang manusia butuhkan. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan firman-Nya kepada manusia. Dan bulan lalu kita sudah lihat Tuhan berikan itu lewat nabi. Dan kemudian Tuhan berikan juga lewat rasul. Jadi firman Tuhan ini sudah Tuhan berikan. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa bentuk yang paling sempurna untuk menyampaikan perkataan Tuhan kepada manusia adalah secara tertulis. Ya, secara tertulis. Ini paling bagus. Ini paling sempurna. Oleh sebab itu, sejak kita kecil, kita masuk sekolah, kita sudah belajar. Nah, semua sekolah belajar pakai apa? Pakai buku. Benar kan? Kenapa? Karena buku itu dibawa pulang oleh siswa, dibaca. Dibawa ke sekolah, dibaca lagi. Ya kan? Kalau ujian disuruh apa? Baca dari buku teksnya. Semuanya lihat ke buku. Apa yang orang sudah teliti, mereka tuliskan ke dalam bentuk tulisan, ke dalam suatu buku. Sehingga semua orang yang membacanya bisa ikut mempelajari apa yang orang itu sudah pelajari. Itu adalah the power of books. Dan kita hari ini, semakin lama, semakin maju bangsa kita semakin menyadari betapa berharga dan pentingnya buku itu. Dan budaya membaca. Anak-anak saya biasakan dari kecil membaca terus dan membaca terus. Makanya ada yang kacamatanya tebal. Ya, kayak saya dulu juga. Nah itu karena apa? Karena buku atau membaca merupakan cara yang sangat efektif dan yang paling baik untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, maka Tuhan menginspirasikan nabi dan kemudian rasul juga untuk menuliskan firman-firman tertentu supaya itu terpelihara. Lalu kemudian dikanonkan. Dikanonkan menjadi suatu bentuk yang baku, yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi lagi. Dan sudah bentuknya sudah pas, sudah cukup, sudah lengkap. Dan itu adalah yang akan Tuhan pakai untuk menjadi standar kebenaran. Standar pengajaran. Sehingga pengajaran yang didasarkan kepada suatu buku yang sudah selesai, yang sudah sempurna, tidak akan salah lagi. Beda dengan pelajaran zaman sekarang. Misalnya pelajaran zaman sekarang apa? Yang paling banyak berubah itu misalnya biologi, ya kan? Biologi, geologi masih berubah. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari masih berkembang terus. Sekarang muncul teknologi baru lagi, teknologi informasi, ya kan, teknologi komputer dan lain sebagainya itu belum ada buku yang sempurna, ya kan. Saya ingat zaman dulu belajar programming mulai dari C, kemudian ada C+, kemudian ada C++ lagi sekarang.
ya kan? Kemudian ada Basic, kemudian ada Visual Basic. Jadi buku yang dikeluarkan tahun sekian, 5-10 tahun yang akan datang sudah ditinggalkan, Anda bayangkan. Ya. Anda sudah belajar sesuatu begitu sempurna, begitu ngejelimetnya, tetapi akhirnya teknologi itu ditinggalkan. Tapi tidak demikian dengan Alkitab. Ketika Tuhan bikin ini sudah sempurna. Dan tidak akan ditinggal-tinggalkan. Oleh sebab itu pengajaran yang didasarkan atas Alkitab yang sudah sempurna, itu pengajarannya juga sempurna. Nah, oleh sebab itu peran dari rasul di sini penting sekali. Dan Tuhan sudah melihat bahwa ini harus dikanonkan supaya apa? Supaya tidak mudah dipalsukan. Ya. Tidak mudah dipalsukan. Jadi Tuhan pakai waktu yang sangat panjang. Lebih dari 1.500 tahun. Dan Tuhan pakai berbagai penulis. Ada lebih dari 40, hampir 50 penulis Alkitab. Rasul-rasul termasuk di antaranya. Lalu kemudian Tuhan pakai penulis-penulis itu di zaman yang berbeda-beda. Di tempat lokasi yang berbeda-beda. Lalu kemudian Tuhan memakai mereka semua dengan cara yang ajaib. Sehingga semua tulisan mereka itu saling menguatkan dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Dan ini tidak bisa diduplikasi oleh iblis atau siapapun juga. Ini pasti Tuhan yang menginspirasi dengan sempurna, dengan tidak ada kontradiksi sama sekali. Dengan nyambung satu penulis dengan penulis yang lainnya, satu zaman dengan zaman yang lainnya, semuanya nyambung dengan sempurna. Sehingga kalau kita membaca mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat garis benang merahnya. Bagaimana Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan Yesus, menjadi titik sentral dari tulisan ini. Nah ini Tuhan yang bikin. Lalu kemudian, karena harus dikanonkan, dalam bentuk yang begitu terbagi-bagi, ya. Lalu kemudian harus disusun, lalu kemudian ditentukan bahwa, oh kitab yang ini, dan itu, nah ini masuk dalam kanon. Lalu kitab yang ono itu nggak masuk kanon. Nah siapa yang menentukan ini? Maka Tuhan di dalam hikmatnya memberikan otoritas ini kepada rasul. Ya. Dan ini penting sekali. Kalau tidak ada batasan, misalnya tidak ada batasan ya, maka siapapun si A, si B bisa menambahkan kepada firman Tuhan, bisa menambah kepada Alkitab, dia tambahin aja. Makanya ada banyak kitab-kitab yang nyusup masuk, ya, dan kita menamainya adalah kitab-kitab apokrifa. Ada nama lainnya adalah Deuterokanonika. Dan ada sebagian Alkitab yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang di tengahnya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu terselip 12 kitab lainnya. Nah ini ditambahkan dan disebut Deuterokanonika. Ya. Ini artinya kanon yang kedua. Deutero itu artinya kedua. Jadi kanon kedua, Deuterokanonika. Jadi ada kanon yang kedua. Nah ini bagaimana ini kalau tidak dibatasi nanti muncul lagi tersier kanonika, ya kan? Atau quarto kanonika, atau penta kanonika, dan nggak tahu lagi ada berapa kanon yang ditambahkan. Nah lalu kemudian kalau tidak ada suatu otoritas yang menentukan mana masuk kanon, mana tidak masuk kanon, ya sama saja. Berarti semua orang juga bisa menambahkannya. Jadi perlu ada satu kanon, lalu kemudian perlu ada otoritasnya yang menentukan itu. Nah, oleh sebab itu maka Tuhan menunjuk rasul. Nah jemaat mula-mula mereka mengerti konsep ini, mereka mengerti. Oleh sebab itu mereka hanya menerima tulisan-tulisan yang ditulis oleh rasul atau ditulis dalam bimbingan rasul, atau ditulis oleh atau di dalam pengawasan rasul, ya, sambil diawasi oleh rasul. Maka hanya 3 ini, dan semua kata kuncinya adalah rasul. Ya, karena rasul merupakan otoritasnya. Oleh sebab itu kalau bukan ditulis oleh rasul, juga bukan di dalam pengawasan rasul, dan juga tidak dibimbing oleh rasul, ini tidak bisa diterima. Maka demikian juga sesudah Rasul Yohanes, rasul yang terakhir meninggal, tidak ada lagi rasul, lalu kemudian jemaat maka menganggap tidak ada lagi
kitab atau tulisan manapun yang bisa dimasukkan ke dalam kanon. Maka kanon itu secara alami tertutup. Maka secara alami kanon itu dianggap selesai. Sudah selesai. Maka sudah sempurna, sudah lengkap. Karena rasul sudah mati. Sudah tidak ada lagi. Nah, ini merupakan tugas dari rasul yang sangat penting. Karena ini menyangkut Alkitab, kanon, dasar dari pengajaran. Dan tadi kita sudah melihat bahwa jemaat dibangun atas dasar para rasul dan nabi. Berarti ini menyangkut pengajaran kekristenan sepanjang masa. Mulai dari jemaat mula-mula sampai hari ini dan sampai Tuhan datang. Masih terus akan mengandalkan kanon yang dituliskan, yang sudah dibuat oleh para rasul ini. Oleh sebab itu ini penting sekali. Lalu kemudian fungsi rasul yang ketiga dan keempat, saya gabung menjadi satu, adalah sebagai pemimpin dan pengajar. Pemimpin dan pengajar, karena ini cukup mirip, maka saya gabung jadi satu. Dan ingat, sekali lagi Tuhan mempersiapkan segala sesuatu itu sudah sejak sebelumnya. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa nanti dia akan naik ke surga, dan Tuhan mau sesudah itu akan ada pemimpin yang meneruskan. Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Lalu kemudian sesudah Tuhan memimpin sekian lama, Tuhan tinggalkan kepada pemimpin selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, maka Tuhan mempersiapkan orang-orang ini supaya nanti mereka akan memimpin sesudah Tuhan pergi. Nah, lalu kemudian Tuhan pilih orang. Orang seperti apa yang Tuhan mau? Tuhan mau orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang paling mengasihi dia. Yang paling mengasihi dia. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal 21, ayat 15, 16, 17, 18, Tuhan Yesus bawa Petrus sendiri. Waktu itu mereka habis mancing di menjala ikan di tepi Danau Tiberias, lalu kemudian semalaman tidak ketemu ikan sama sekali. Bukan cuma tidak dapat ikan, tidak ketemu ikan. Tidak ketemu ikan. Bayangkan, mereka adalah nelayan yang sudah bertahun-tahun menjala ikan. Tetapi pada malam itu tidak ketemu ikan. Lalu kemudian Tuhan Yesus suruh bertolak ke situ, agak jauh dikit, kemudian tebarkan jalamu, semua ikannya ngumpul di situ, bayangkan. Mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan. Lalu kemudian sesudah makan ikan bakar, Tuhan bawa Petrus sendiri, jalan-jalan. Dan sambil jalan itu, dia tanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan menunggu satu jawaban positif. Karena Tuhan mau menitipkan suatu tugas, suatu posisi, suatu jabatan untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Jadi Tuhan mau yang menjadi pemimpin adalah yang paling mengasihi Tuhan, yang rela untuk berkorban segalanya untuk Tuhan. Karena sama seperti Tuhan juga telah berkorban segalanya untuk kita semua. Lalu kemudian Tuhan sudah mempersiapkan ke-12 muridnya ini. Dipersiapkan dengan banyak sekali pengajaran. Ada perumpamaan ini, perumpamaan itu. Yang maknanya tidak diceritakan kepada orang lain. Yang Tuhan hanya ceritakan dan Tuhan jelaskan kepada murid-muridnya saja. Merekalah yang Tuhan bawa ke sini, bawa ke sana. Untuk melihat semua mujizat Tuhan. Bahkan ada 3 murid yang paling dikasihi. Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang dibawa naik ke atas gunung untuk melihat transfigurasi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mereka semua inilah yang Tuhan sudah persiapkan selama 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus terus. Sehingga karakter mereka dibentuk. Memang belum sempurna karena mereka belum menerima Roh Kudus juga. Tetapi karakter mereka telah dibentuk. Dan Tuhan mau supaya nantinya mereka menjadi contoh bagi semua saudara-saudara mereka yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh rasul-rasul yang lain. Mereka melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka memimpin jemaat di mana-mana. Katanya mereka pergi kemana-mana, ke seluruh penjuru dan memberitakan Injil. Dan mereka mengajar. Dan ingat, karena Tuhan memberikan mereka otoritas untuk
menuliskan firman Tuhan, untuk menentukan kanon Alkitab, maka secara alami, maka mereka juga menjadi pengajar. Maka mereka mengajarkan firman Tuhan. Dan ya mereka punya otoritas itu. Nah, oleh sebab itu, karena mereka memiliki fungsi yang demikian penting, maka secara alamiah ada pihak dari luar, kita sebut saja musuh, yang akan mencoba untuk memalsukan ini. Memalsukan, sama seperti musuh telah memalsukan imam, musuh memalsukan nabi, maka kenapa rasul tidak dipalsukan? Pasti ada juga. Oleh sebab itu, harus ada ciri-ciri khusus. Ya. Ciri-ciri khusus supaya kita bisa mengenali rasul ini benar-benar dari Tuhan. Nah, kita lihat ini dari Alkitab. Jadi bagian yang kedua kita akan melihat adalah ciri khas dari rasul. Yang pertama, ciri khas rasul adalah harus ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Namanya saja Rasul Yesus Kristus. Jadi harus ditunjuk oleh Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang memanggil Matius. Yesus sendirilah yang memanggil Petrus, Yakobus, Yohanes, Filipus, Andreas, dan lain sebagainya. Mereka semua dipilih oleh Tuhan. Bahkan Yudas Iskariot sekalipun dipilih oleh Tuhan. Dan ditunjuk langsung oleh Tuhan. Paulus, ya, bahkan Paulus itu ditunjuk juga. Jadi lewat suatu penglihatan, Tuhan memang sudah di surga, tetapi Tuhan menampakkan diri secara khusus kepada Paulus, menunjukkan bahwa ini, saya tunjuk kamu langsung. Jadi hanya Matias saja, pengganti dari Yudas Iskariot. Matias yang ditunjuk lewat proses pengundian. Dan proses pengundiannya itu pun secara supranatural. Jadi Tuhan yang memilih, bukan Petrus yang cap-cip-cip udah pilih kamu Matias, bukan. Tuhan yang memilih. Jadi oleh sebab itu ada suatu syarat yang sangat khusus, yaitu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang harus memanggil mereka. Karena ini bukanlah saya mengangkat diri saya sendiri menjadi rasul. Saya mau jadi rasul, lalu kemudian gimana caranya saya belajar jadi rasul. Tidak bisa. Jabatan dan posisi rasul ini harus Tuhan yang berikan. Karunia-Nya harus Tuhan yang berikan. Otoritasnya harus berasal dari Tuhan. Baru dia adalah rasul dari Yesus Kristus. Jadi, kalau misalnya hari ini ada yang mengaku sebagai rasul, maka kita harus tanya dulu, ya kan? Ini ditunjuk langsung oleh Yesus tidak? Mungkin ada banyak hari ini yang mengaku bahwa, oh Yesus menampakkan diri kepada saya. Entah tadi malam kah, waktu saya siapin khotbah, oh Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya dalam mimpi. Dalam bentuk wanita cantik lagi. Lalu kemudian bercumbu-cumbu lagi. Dan lain sebagainya. Ya, kalau semua orang bisa mengaku seperti itu, maka berlaku apa yang Tuhan Yesus peringatkan di dalam Matius pasal 24, ayat 23, 24, 25, dan seterusnya. Bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu, ya, yang kemudian akan menampakkan diri. Dan Tuhan Yesus sudah peringatkan, kalau ada yang berkata, lihat Mesias ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuhan Yesus tidak akan menampakkan diri lagi, baik itu di luar ruangan outdoor di padang gurun, maupun di dalam bilik indoor, tidak ada. Apalagi in head, dalam penglihatan atau dalam mimpi. Tuhan Yesus tidak akan menampakkan diri lagi. Oleh sebab itu, hari ini kita tahu tidak ada lagi yang bisa ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa ciri yang lainnya? Ciri lainnya adalah kuasa atau karunia untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan ini kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12, di situ Paulus yang membuktikan kerasulannya. Dia bilang, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ini adalah segala sesuatu yang membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul. Tanda, mujizat, dan kuasa. Jadi karunia itu diberikan kepada rasul. Mengapa ini adalah ciri khas rasul? Kenapa ciri khas rasul bukan jenggotnya? Karena siapapun bisa punya jenggot.
ya kan? Ciri khas rasul bukanlah hidungnya, bukanlah matanya, bukanlah ada tompel atau apa, bukan itu ciri khas rasul. Karena itu semua orang bisa, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan atau yang hanya Tuhan bisa berikan, maka itulah yang cocok dijadikan ciri khasnya. Nah, jadi sebagai saksi mata yang bersaksi tentang kehidupan Tuhan Yesus, bahkan yang berotoritas untuk mengkanonkan tulisan menjadi suatu Alkitab, maka Tuhan memberikan mereka otoritas. Tuhan memberikan mereka suatu tanda supaya orang yang mendengar perkataan para rasul bisa yakin bahwa orang-orang ini benar-benar berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa yang berasal dari Tuhan pada dia. Dan ini sesuatu yang harus dibuktikan dulu. Karena misalnya ada orang ketuk-ketuk rumah Anda, lalu dia bilang saya bawa vaksin, ya kan? Dia bawa vaksin, lalu kemudian dia bawa satu kotak styrofoam, lalu kemudian dia keluarin di situ ada cairan. Anda mau nggak ditusuk? Hah? Dia bilang ini vaksin nih, vaksin. Saya dari puskesmas mana gitu ya, atau saya dikirim dari rumah sakit mana atau dari Kemenkes atau apa gitu. Ini rumah Bapak ini, ayo giliran keluarga Bapak divaksin. Anda percaya nggak? Anda percaya? Jangan langsung percaya, saudara. Ya. Karena vaksin itu bukan dengan dianterin ke rumah begitu. Oleh sebab itu, demikian juga dengan rasul. Kalau misalnya ada orang datang lalu kemudian, demikianlah firman Tuhan. Ya, kemudian ada nubuatan, ada pengetahuan yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berbisik di telinga saya. Apakah Anda langsung percaya? Benarkah itu bisikan Tuhan? Benarkah dia mendengar sesuatu? Atau jangan-jangan karena ada banyak kotoran di telinganya sehingga kresek-kresek dia pikir itu suara Tuhan. Oleh sebab itu, maka harus ada tanda, harus ada bukti bahwa dia sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, bahwa perkataannya benar-benar berasal dari Tuhan. Maka para rasul, kita baca di dalam Alkitab, Petrus, dia membuat mujizat apa? Pertama kali dia membuat mujizat sebagai rasul adalah orang lumpuh di gerbang bait suci, di gerbang indah. Lalu kemudian ada banyak lagi, dia menghidupkan orang mati. Dia mematikan orang hidup. Kasus Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul pasal 5. Ini karena apa? Karena Tuhan mau memberikan suatu wibawa, suatu otoritas. Karena Petrus ini pemimpin, karena Petrus ini pengajar, maka Tuhan mau supaya semua orang Kristen takut, segan. Jangan macam-macam, jangan bohong. Karena dia adalah rasul yang ada kuasa Tuhan pada dirinya. Lalu kemudian Paulus lagi melakukan mujizat sampai sapu tangannya dibawa untuk menyembuhkan orang. Paulus juga pernah menghidupkan orang mati. Ada satu orang namanya Eutikus. Dia lagi dengar khotbah. Seperti Anda sekalian. Lalu kemudian dia tertidur karena angin sepoi-sepoi. Kalau sekarang lagi ada rintik-rintik hujan. Rintik-rintik hujan lalu kemudian ada yang tertidur. Jatuh, mati. Tapi Paulus mendekap si Eutikus ini, lalu berkata, ini dia tidak mati, cuma tidur saja. Bawa naik ke atas lagi. Dan ternyata hidup kembali, saudara. Jadi ini adalah tanda-tanda, mujizat, kuasa yang Tuhan berikan kepada rasul, sebagai bukti, sebagai ciri khas, ini adalah rasulku. Nah tetapi bagaimana dengan ada catatan orang-orang tertentu yang juga melakukan mujizat? Contohnya, Filipus pernah pergi ke Samaria, lalu kemudian mengadakan mujizat. Sehingga orang-orang di sana meninggalkan, ini ada tukang sihir, ya, lalu kemudian percaya kepada pemberitaannya Filipus. Jadi Filipus juga rasul? Bukan. Tetapi kita perlu membedakan melakukan mujizat dengan Tuhan memberikan karunia melakukan mujizat. Jadi Tuhan bisa saja melakukan mujizat dan tidak harus lewat agen satu saja. Tuhan bisa pakai
apapun sebagai medium melakukan mujizat. Tuhan bisa pakai alam semesta melakukan mujizat. Tuhan bisa pakai binatang, seperti keledainya si Bileam, bisa berbicara dan lain sebagainya. Tuhan bisa pakai apa saja, dan Tuhan bisa pakai manusia. Dan ada manusia tertentu yang Tuhan pakai sebagai medium, tetapi dia tidak bisa mengklaim bahwa dirinya memiliki kuasa itu, bahwa dirinya memiliki karunia melakukan tanda dan mujizat. Karena mereka yang memiliki karunia itu, melakukannya secara reguler. Mereka melakukannya secara reguler, mereka melakukannya dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Berbeda dengan Filipus. Sesudah itu kita tidak baca bahwa dia melakukan mujizat lagi. Barnabas walaupun dia pernah, tetapi kita tidak membaca dia melakukannya lagi. Karena itu bukanlah kuasa, itu bukanlah karunia. Oleh sebab itu dia tidak bisa, oke, setiap kali saya mau menyembuhkan orang, saya mau sembuhkan. Sembuh. Tidak ada. Tidak bisa seperti itu. Oleh sebab itu, kuasa atau karunia ini merupakan suatu ciri khas yang Tuhan berikan hanya kepada rasul. Nah, apabila ada yang namanya sekolah kerasulan, lalu kemudian orang bisa masuk ke situ, lalu kemudian belajar, lalu kemudian lulus jadi rasul, maka rasul ini bisa dipelajari dan bisa diberikan oleh dosennya, ya kan? Maka gelar rasul ini bisa diberikan oleh rektornya. Maka ini bukan lagi suatu jabatan yang tinggi sekali yang Tuhan Yesus tunjuk, yang memiliki tanda ciri khas KTP rasul, yaitu adalah kuasa, maka bukan lagi. Oleh sebab itu, maka kita harus bijaksana untuk menilai ini. Dan kemudian yang terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk mewaspadai penipuan yang iblis lakukan di zaman ini, berhubungan dengan jabatan kerasulan ini. Karena iblis punya kepentingan untuk mengaburkan firman Tuhan. Sehingga orang bingung yang mana firman Tuhan. Lalu kemudian orang masih ragu-ragu apakah yang itu firman Tuhan atau bukan. Yang itu firman Tuhan atau bukan. Jadi iblis mendorong supaya semakin banyak orang yang menjadi nabi, banyak orang menjadi rasul. Lalu kemudian mengeluarkan berbagai nubuatan dan tulisan dan pengajaran. Lalu kemudian orang Kristen dibanjiri dengan berbagai macam nubuatan dan pengajaran. Sehingga mereka selain melihat kepada Alkitab, mereka melihat ada banyak sumber-sumber lain di luar Alkitab. Yang Alkitab ini sudah tertulis, tapi tidak mereka baca-baca. Mereka bilang terlalu tebal dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh, nggak bisa saya baca semuanya. Ada bagian-bagian yang sangat membosankan. Lihat saja baru sampai Imamat, baru sampai Bilangan. Ini sudah terlalu membosankan. Ketiduran. Baru satu kitab, baru dua kitab. Apalagi mau disuruh sudah sampai Mazmur, sampai Yesaya, Yeremia, sampai Wahyu. Wah, nggak kebaca. Yang tertulis, yang Tuhan bikin kanon, Tuhan bikin baku, tidak dibaca. Malahan mereka menunggu yang di luar Alkitab. Mana ada gembala nih, oh ada nabi. Coba tanya apa nubuat dia bagi saya. Akhirnya mencari hal-hal yang di luar Alkitab. Nah, ini adalah strategi iblis. Oleh sebab itu, maka Tuhan itu hanya menunjuk 12 orang plus satu Paulus. Dan Paulus ini khusus, ya. Paulus bukan ditunjuk untuk menjadi saksi tentang kehidupan Tuhan Yesus. Paulus ditunjuk untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan untuk menuliskannya dalam bentuk tertulis. Dan dia juga disebut sebagai rasul, utusan kepada bangsa non-Yahudi. Jadi, Tuhan hanya menunjuk 12 orang saja supaya tidak tambah-tambah lagi. Tidak boleh ada murid yang lain lalu bilang, oh, masa cuman Petrus dan kawan-kawannya, saya juga mau jadi rasul, misalnya Apolos. Apolos juga mau jadi rasul, namanya saja sudah Apolos, kan tinggal dikit lagi Apostolos gitu. Tinggal ditambahin dikit apo tambah to jadi los, jadi apostolos, jadi rasul. Tidak bisa Apolos tidak bisa jadi rasul ke-14. Enggak bisa.
Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku sebagai rasul, kita tahu bahwa ini tidak mungkin. Tapi kenapa? Apa alasannya? Harus ada alasan. Kita tidak bisa langsung menolak orang, udah saya nggak mau kasih tahu alasannya. Apa alasan kita berkata bahwa tidak mungkin ada rasul lagi hari ini? Yang paling gampang yang tadi sudah saya sebutkan berkali-kali. Harus ada tandanya. Ya, harus ada tandanya, dan tandanya itu bukan hanya pengakuan saja. Saya rasul dan itu sudah jadi tandanya. Tidak. Tandanya juga bukan saya tumpangin tangan, lalu kemudian yang tadinya demam, tiba-tiba demamnya hilang gitu. Udah sekali begitu aja. Karena itu bisa juga dilakukan dengan paracetamol, atau piroxicam, atau obat yang lain. Bukan seperti itu, tetapi harus ada kuasa. Harus ada kuasa, dan apabila Anda memiliki kuasa untuk menyembuhkan, maka ini adalah zaman yang paling tepat untuk Anda. Karena ada begitu banyak ribuan pasien COVID di luar sana. Ada yang mengikuti hari ini nambah berapa? Atau kemarin? Di DKI? Karena beberapa hari yang lalu saya dengar katanya rekor 3.000-an ya. Berapa lah, saya juga nggak mengikuti. Kalau Anda punya kuasa melakukan mujizat atau menyembuhkan, puji Tuhan. Puji Tuhan, karena sekaranglah waktu yang tepat. Anda lahir di zaman yang tepat. Tolong sembuhkan. Tolong hidupkan mereka yang sudah mati itu. Yang keluarganya bersedih semua. Kalau Anda punya kuasa itu. Tetapi buktinya tidak ada. Tidak ada satupun orang yang COVID-nya hilang karena ditumpangin tangan atau diurapin atau apa. Tidak ada. Jadi tidak ada yang punya kuasa itu. Lalu kemudian bukti yang lain adalah karena kita tahu kanon sudah ditutup. Kita baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat 18, ayat 19. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi, itu dia terkutuk, tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi lagi. Dan ketika rasul yang terakhir sudah mati, maka sudah tidak ditambahkan lagi. Lalu kemudian kita tahu juga bahwa pengajaran para rasul itu sudah dituliskan dalam bentuk tertulis. Jadi tidak perlu lagi masih ada rasul yang ngajar. Kan tadi kita lihat fungsi rasul adalah pengajar. Lalu ada orang yang mau sok jadi guru besar, jadi rasul. Dia mau mengajar katanya. Pengajaran rasul sudah ditulis di sini. Kalau kita mau belajar dari rasul, maka kita baca tulisan rasul. Kalau kita mau diajar oleh rasul, kita diajar oleh firman Tuhan. Itu tidak perlu lagi harus ada orang yang diangkat menjadi rasul berikutnya. Lalu kemudian syaratnya rasul itu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, itu ada syaratnya. Ketika mereka mau menggantikan Yudas Iskariot, syaratnya adalah penggantinya harus sudah merupakan murid sejak awal, lalu kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini itu sekitar 6 bulan duluan dibandingkan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang yang sudah dibaptis oleh Yohanes, maka dia adalah murid sejak awal, dan dia akan mengikuti juga apa yang Yohanes katakan, waktu Yohanes tunjuk kepada Yesus dan berkata, ini lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu kemudian pelan-pelan murid-muridnya Yohanes pindah kepada Tuhan Yesus. Yohanes sendiri tidak apa-apa. Waktu murid-muridnya bilang, oh guru ini, Yohanes kenapa ini pada pindah ke Tuhan Yesus? Yohanes bilang, ya dia harus bertambah-tambah dan aku harus makin berkurang. Jadi yang menjadi murid Yohanes, lalu kemudian ditransfer kepada Tuhan Yesus, maka dia adalah murid yang dari awal, yang bisa menjadi saksi, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang telah menjadi saksi tentang kehidupannya dan pekerjaannya dan mujizat-mujizatnya dan keilahiannya. Itu yang bisa memenuhi syarat. Dan Matias ini adalah ya kasus yang sangat luar biasa, sangat khusus sekali. Tetapi dia terpilih untuk menjadi rasul yang ke-12. Nah, hari ini tidak ada yang memenuhi syarat ini, tidak ada yang ketemu Tuhan Yesus, tidak ada yang menjadi murid Tuhan Yesus, tidak ada yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada yang bisa menjadi saksi tentang kehidupan Tuhan Yesus, tidak ada, bahkan Paulus sendiri pun tidak. Oleh sebab itu hari ini tidak mungkin ada lagi rasul. Nah, lalu kemudian gereja Katolik masih ada lagi, gereja Roma Katolik. Mereka mengajarkan sesuatu yang namanya
suksesi apostolik. Jadi ceritanya itu, Petrus sebagai gembala pertama, lalu kemudian menurunkan jabatannya sekaligus kerasulannya itu kepada gembala berikutnya. Dan itu kemudian diturunkan turun-temurun dan sampai kepada Paus. Jadi katanya Paus ini dia mewarisi jabatan dan kerasulan dan otoritas Petrus. Sehingga yang Petrus katanya memegang kunci surga itu di Matius pasal 16 itu. Ya, katanya Petrus memegang kunci surga, lalu kemudian kunci itu dioper, diestafet sampai kemudian dipegang sama Paus. Sampai hari ini. Jadi itu namanya suksesi apostolik. Tetapi kalau kita baca Alkitab, tidak sama sekali, tidak ada satu bukti Alkitab pun yang mendukung doktrin suksesi apostolik. Tidak ada satupun. Tidak ada kita baca Petrus, kemudian mengambil murid, ya kan? Kayak di Kangou gitu ya, kayak master kungfu gitu. Saya angkat murid, lalu kemudian saya turunkan ilmu saya. Nggak ada kita baca Petrus angkat murid lalu kemudian turunkan ilmunya. Nggak ada. Turunkan kerasulannya, diwariskan. Kalau benar diwariskan, mana notarisnya? Mana ada suratnya? Menuliskan ini surat warisnya. Ini kuasa-kuasa otoritas saya diberikan kepada saudara siapa? Nggak ada. Dan tidak masuk akal. Oleh sebab itu, yang mereka lakukan itu tidak memenuhi syarat sama sekali. Walaupun mereka mau menunjuk kepada Matias, mereka bilang, nah lihat itu sesudah Yudas Iskariot kan Matias. Berarti ada dong pergantian, tetapi ini tidak membuktikan. Karena Yudas Iskariot ini, dia dicopot dari jabatannya, makanya harus digantikan. Tapi kenapa Petrus harus digantikan? Kan Petrus nggak dicopot dari jabatannya. Kan Petrus tetap menjadi rasul. Sehingga nanti di akhir zaman, kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 21, ada penglihatan Yohanes tentang Yerusalem baru yang ada dasarnya, dan dasarnya itu terbuat dari 12 dasar, yang masing-masing dasarnya tertulis nama rasul, dan rasul-rasul itu mewakili satu suku Israel. Jadi ada 12 rasul mewakili 12 suku Israel. Jadi pasti di situ ada nama Petrus, ada nama Matius dan lain sebagainya. Dan ada nama Matias, tidak ada nama Yudas Iskariot. Ya, karena Yudas Iskariot sudah dicoret lalu digantikan dengan Matias. Tapi kalau misalnya ada Paus juga yang menggantikan Petrus, lalu kemudian nama Paus ini mau ditulis di mana? Kan dasarnya cuma 12. Kalau Paus ini menggantikan Petrus, lalu kemudian nama Petrus dicoret juga, kayak Yudas Iskariot dicoret, digantikan Matias, berarti Petrus nggak ikut masuk ke dalam situ dong. Jadi tidak mungkin. Jadi yang dilakukan terhadap Yudas Iskariot bukanlah suksesi apostolik. Dan demikian juga tidak kita temukan di dalam Alkitab adanya contoh suksesi apostolik sama sekali. Lagi pula, tidak ada ciri-ciri yang bisa dipenuhi oleh manusia lagi zaman sekarang. Oleh sebab itu kita bisa dengan yakin, bukan hanya 99,9%, tetapi berdasarkan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa rasul sudah selesai fungsinya. Sebagai saksi, mereka sudah menuliskan kesaksian mereka, dan kesaksian mereka sudah dikokohkan dengan tanda-tanda. Kalau Anda baca di dalam Markus pasal 16, di situ Tuhan Yesus memisahkan 11 murid dari yang lainnya, lalu kemudian menegur mereka yang tidak percaya. Lalu kemudian di ayat yang ke-20-nya, mereka percaya. Lalu kemudian mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan menguatkan pemberitaan Injil itu. Menguatkan firman-Nya dengan berbagai tanda dan mujizat. Sehingga kesaksian para rasul sudah dikokohkan. Dan ketika itu sudah dikokohkan satu kali, tidak perlu kita kokohkan lagi, dan terus lagi dikokohkan seolah-olah yang sebelum-sebelumnya nggak dihitung. Kurang kokoh. Itu sudah kokoh. Oleh sebab itu, fungsi rasul sudah selesai. Dan kalau fungsi rasul sudah selesai, maka kanon ini pun sudah selesai. Dan barang siapa yang mau coba-coba lagi membangkitkan otoritas rasul, berarti
dia mau memiliki otoritas untuk mengubah atau menambahkan kepada kanon Alkitab yang sudah baku ini. Hati-hati, waspadalah. Oleh sebab itu, aplikasi yang bisa kita lakukan kalau kita masih menghormati Rasul pada hari ini, maka kita menghormati tulisan Rasul. Kalau kita mau belajar dari Rasul, kita belajar dari tulisan Rasul. Dan mereka senantiasa bersama-sama dengan kita lewat tulisannya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami orang-orang yang sudah percaya lewat tulisan para Rasul, kami berdoa kepadamu supaya kami juga menerima hikmat untuk mempelajari setiap pengajaran Rasul, lalu kemudian mengaplikasikannya ke dalam hidup kami, dan dengan demikian kami kuat terhadap berbagai cobaan yang iblis berikan kepada kami. Baik itu secara doktrinal yang mencoba menyesatkan kami, maupun itu secara moral yang ingin menjatuhkan kami. Kami mohon Tuhan, supaya firman Tuhan yang sudah terpelihara sampai hari ini, itulah yang akan memelihara kami juga, sehingga kami tetap murni di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.